tupai langka bernama Albert sering mengunjungi taman yang terletak di West Lothian, Inggris. Tupai tersebut langka karena warna bulunya yang berbeda dengan tupai kebanyakan, yaitu berwarna putih dengan mata yang berwarna merah, dan peluang terlahirnya tupai albino di dunia adalah 1:100.000. Memang albinisme tidak hanya terjadi pada manusia, melainkan dapat mempengaruhi hewan. Jenis kelainan bawaan ini menyebabkan absennya pigmentasi pada kulit, mata, dan rambut, baik sebagian atau keseluruhan. Dan selain tupai albino, berikut Spotlight telah merangkum beberapa hewan-hewan albino lainnya dalam tayangan berikut ini. Albino merupakan kelainan genetik di mana tubuh tidak bisa merubah asam amino yang disebut tirosin menjadi pigmen atau zat warna melanin. Penderita albino juga sangat rentan terkena kanker kulit. Kelainan bawaan ini menimbulkan kekurangan atau tidak adanya zat warna pada mata, kulit, dan rambut. Orang tua penderita albino belum tentu albino juga karena gen yang mewariskan albinisme bersifat resesif atau bersembunyi sehingga baru muncul pada keturunan berikutnya. Pemirsa, ternyata albino juga tidak hanya dialami manusia. Beberapa hewan juga ada yang mengalami penyakit genetik langka ini. Meski mengalami kelainan genetik, kondisi yang dialami satwa-satwa ini justru membuatnya kian unik dan menarik. Apa sajakah hewan-hewan tersebut? Berikut Spotlight telah merangkum informasinya untuk Anda. Dahulu di tanah air sempat terkenal dengan kisah makhluk jadi-jadian berupa buaya putih. Konon buaya putih tersebut merupakan penjelmaan dari sosok wanita cantik. Namun di Florida, Amerika Serikat, keberadaan buaya putih bukanlah sebuah cerita. Buaya ini merupakan buaya albino yang diberi nama Boya Bland. Buaya yang kini mendiami Taman Marga Satwa Gatorland sejak tahun 1986. Sebelumnya, buaya ditemukan di kawasan sebuah rawa di Louisiana oleh sebuah tim saat melakukan penyisiran lokasi tambang. Buaya putih dengan bobot 500 kg tersebut lalu dibawa ke kebun binatang Audubon, New Orleans sebelum akhirnya dipindahkan ke Gatorland. Diperkirakan Boya Bland yang mengandung arti kabut putih ini adalah salah satu dari 12 buaya albino di seluruh dunia. Menurut pengelola Gatorland Tim Williams, Boya Bland termasuk hewan albino parsial atau yang mereka sebut leucistic karena masih memiliki warna selain putih di mulut dan ekornya. Keberadaan Boya Bland menjadi daya tarik tersendiri di rumah barunya tersebut. Namun pihak pengelola Gatorland juga sangat mengkhawatirkan kelangsungan buaya berusia 22 tahun tersebut lantaran Boya Bland tidak mampu bertahan lama dalam air, tapi juga tidak kuat terkena sengatan sinar matahari. Untuk memindahkannya ke alam liar juga sangat berbahaya. Lumba-lumba hidung botol yang satu ini cukup unik. Meskipun mengalami albino, namun lumba-lumba ini berwarna pink sehingga diberi nama Pinky. Lumba-lumba ini pertama kali ditemukan di danau air asin Calcasieu, Louisiana, Amerika Serikat pada 2007 oleh kapten kapal Eric Crew. Awalnya cerita kemunculan mamalia laut Pinky dianggap hanya hayalan saja. Namun setelah Pinky memperlihatkan diri ke khalayak banyak, keberadaannya akhirnya diakui. Menurut komunitas konservasi lumba-lumba, Pinky merupakan satu dari 14 lumba-lumba albino yang ada di dunia. Namun Pinky lah yang paling unik dan menarik karena lumba-lumba albino lainnya selalu berwarna putih. Bahkan, induk dari Pinky berwarna normal dan berkulit abu-abu. Ahli konservasi paus dan lumba-lumba di tempat Pinky tinggal, Regina Asmuti Sylvia, menyarankan manusia untuk tidak terlalu mendekati Pinky agar keaslian habitat bisa terjaga. Berikutnya adalah seekor paus punggung bungkuk yang bernama Migalu. Mamalia laut yang pertama kali ditemukan pada 1991 ini hidup di perairan hangat di Southern Ocean, Australia. Nama Migalu sendiri diambil dari nama sebuah suku di Aborigin yang mengandung arti orang kulit putih. Kabarnya di perairan ini terdapat sekitar 10 hingga 15 paus berwarna putih dari 15.000 paus yang hidup di sana. Migalu sendiri termasuk paus pemalu karena sangat jarang memperlihatkan dirinya di hadapan umum. Migalu juga sempat mendapat perawatan di Flinders Bay, area yang terkenal sebagai tempat paus berkembang biak. Hewan albino berikutnya juga tidak kalah unik dan lucu, yakni koala bernama Onyabiri.
Koala yang lahir di kebun binatang San Diego pada 1997 dari induk bernama Benjuri ini merupakan koala albino pertama yang mendapat perawatan dan diteliti oleh para ilmuwan. Onyebiri baru melepaskan diri dari induknya setelah 6 bulan dirawat oleh sang induk. Selain memiliki bulu putih, onyebiri memiliki keunikan lain yang berbeda dari koala lainnya, yakni memiliki hidung dan mata berwarna merah muda. Walaupun sudah dilepaskan induknya, onyebiri terbilang koala yang manja karena masih berlindung di kantung induknya ketika menyusu. Baru setelah 1 tahun, onyebiri benar-benar terlepas dari induknya. Hanya saja onyebiri harus mendapat perawatan khusus dari pihak pengelola kebun binatang. Menurut salah satu pengurus di kebun binatang tersebut, sebenarnya kelahiran onyebiri menjadi albino sangat di luar dugaan. Ini karena induknya Benjuri tidak mengidap albino. Pemirsa, hewan albino berikutnya adalah merak. Sebagian besar dari kita akan sangat terkagum-kagum pada keindahan warna bulu yang dimiliki burung merak, terutama pada ekornya yang saat mengembang dan tersorot sinar matahari akan terlihat bak pelangi. Namun keindahan serupa juga tetap ada pada merak albino yang berbulu putih seperti kapas. Merak albino atau yang memiliki nama latin Pavlo cristatus ini termasuk langka. Populasinya tersebar di India dan Sri Lanka dengan status konservasi terancam punah. Sebenarnya merak jenis Phasianidae ini tidak dilahirkan secara albino komplit, namun mengalami leukistik atau kondisi menurunnya semua jenis pigmen kulit dan melanin di tubuhnya. Kondisi tersebut sering juga disebut albino parsial. Namun setelah perkembangannya berubah menjadi albino komplit. Pemirsa, itulah beberapa hewan albino yang ada di dunia.